Oke, selamat pagi. Selamat datang di Gendu Gendu Roso. Jadi sekarang itu masih jam setengah 6, kurang lebih jam setengah 6, dan aku itu tiba-tiba kepikiran alasan seseorang bertahan dalam pekerjaannya. Nah, jadi eh, tanggal 8 September kemarin itu aku itu ternyata sudah kerja hampir 10 tahun jadi HRT. Nah, tak pikir-pikir alasan seseorang bertahan dalam kerjanya itu karena apa? Jadi mau tak bahas di video ini. Menurutku, seseorang bertahan dalam pekerjaannya itu karena ada dua hal. Yang pertama karena dia nyaman dengan pekerjaannya atau dengan lingkungan kerjanya. Yang kedua itu karena seseorang tidak mau pergi dari zona aman. Aku nggak ngerti ya, nyaman dan aman itu kayaknya menurutku itu dua hal yang berbeda. Jadi orang yang berada dalam zona aman belum tentu dia nyaman. Tapi kalau orang yang berada dalam zona nyaman kayaknya juga belum tentu itu di zona aman. Mungkin ya, atau mungkin juga bisa aman itu sudah ada dalam zona nyaman. Nek ditanya alasanku bertahan sampai 10 tahun itu karena aku merasa belum siap keluar dari zona aman gitu loh. Tapi sebagai informasi, tahun 2021 pas pandemi itu aku sempat mengundurkan diri karena beberapa hal yang menurutku memang kayaknya sudah nggak cocok nih di sini, kerja di sini. Dan akhirnya aku mau mengajukan pengunduran diri, tapi nggak jadinya itu karena ada beberapa hal yang aku sama bosku atau pak dokter bu dokter itu bicarakan. Biasanya kan kalau pengunduran diri itu ada yang dibicarakan dulu masalahnya apa dan lain-lain. Nah, kebetulan ketemu titik tengahnya, dan ya wis akhirnya bertahan kerja lagi walaupun sempat mengajukan cuti 2 bulan karena ya memang nggak pernah libur. Jadi intinya kepengen libur dulu dan mencoba pekerjaan lain. Dan ya selama 2 bulan aku mencoba pekerjaan lain dan ya happy aja, senang aja. Tapi itu berada di zona nyaman nggak? Jawabannya iya, tapi bukan di zona aman. Zona aman di sini yang tak maksud itu soal keuangannya. Jadi pas aku cuti 2 bulan, aku kerja di pasar sebagai apa ya namanya, kalau di pasar itu namanya tukang panteng, tapi aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Mungkin belantik, mungkin kalau ada yang tahu belantik ya itu kayak belantik itu. uh, Hasilnya sebanding nggak sama yang dikerjakan di sini? Hasilnya belum sebanding karena aku masih baru. Jadi kalau di pasar itu harus banyak relasi, harus banyak kenal orang dan paham betul. Nah, aku itu butuh waktu lama buat sampai di sana. Jadi nih selama 2 bulan itu hasilnya itu belum sebanding sama yang di sini. Sedangkan aku banyak banget yang harus dikejar gitu loh. Nah, balik lagi karena tadi mati seperti biasa. Nah, balik lagi. Jadi
karena pas apa namanya, kebetulan itu kayak gini aja biar enak. Kebetulan itu sudah dapat izin dan kerjane boleh cuti tapi masih masih kerja di sini, jadi ya wis tak coba di kerjaan lain dan hasilnya belum, intinya belum sepadan dengan apa yang aku dapatkan di sini kayak gitulah. Tapi apakah bertahan di sini adalah pilihan terbaik? Jawabannya mungkin iya. Jawabannya mungkin iya, ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Walaupun apakah itu uh, berarti aku tetap berada di zona nyaman? Enggak. Menurutku aku bertahan di sini itu bukan karena aku berada di zona nyaman ya, tapi karena aku yo merasa ini adalah zona aman yang saat ini bisa aku pilih untuk mewujudkan hal-hal yang aku apa namanya ingin capai dalam beberapa hal. Tapi bukan berarti aku mau di sini terus ya, enggak. Pada akhirnya setiap orang itu harus keluar dari zona nyaman atau juga zona nyaman. Nah, mungkin kayak gitu aja Pak ya. Jadi alasanku atau alasan setiap orang untuk bertahan dalam pekerjaannya itu ada dua hal yang tak sebutkan tadi, karena dia berada di keluar dari, karena dia nggak mau keluar dari zona nyaman atau memang ingin bertahan di zona aman. Karena ya setiap orang berhak untuk memilih ya, dalam arti kalau kamu memang, kalau itu pekerjaan yang kamu inginkan dan menurutmu itu yang bisa membuatmu bahagia, ya kamu nggak perlu keluar dari zona nyaman selama hasilnya itu bisa membuat kamu bahagia. Nah, sedangkan aku itu memang nggak ada pilihan. uh, itu adalah pilihan yang terbaik gitu loh. Nah, kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir memang ada anak kecil yang cita-citanya jadi ART, kan nggak ada kan. Cita-cita ya jadi polisi, jadi dokter. Walaupun ketika mereka gede, mereka sadar bahwasanya mengejar cita-cita itu nggak segampang itu gitu. Tapi yo mungkin pekerjaan-pekerjaan itu yang masih dilihat sama anak kecil, yo memang yo itu pekerjaan yang didam-damkan gitu. Nggak ada yang cita-cita anak SD ditanya, nak kamu mau gede cita-citanya jadi apa, jadi ART, nggak ada. Pasti yo pasti yo cita-cita yo pangin jadi guru dan lain-lain. Nah, kenapa aku milih jadi ART yo karena keadaan wis nggak ada pilihan yang apa namanya lebih baik untuk saat ini. Tapi apakah hasil yang aku dapatkan saat ini cukup? Yo tak bilang ya cukup, cukup untuk sekarang itu cukup, cukup banget malah. Dan yo aku bersyukur, cuma apakah harus di sini selamanya? Kayaknya enggak. Jadi buat kamu yang di sana yang masih bertahan dengan pekerjaannya karena berada di, karena belum mau keluar dari zona aman, masih takut, yuk semangat. uh, Kamu harus punya alasan yang kuat untuk bertahan. Dan ya udah gitu aja mungkin ya, karena ini udah mau hampir 5 menit jadi kameranya mau mati lagi. Jadi ya tetap semangat dan ya udah itu aja lah. Dan terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen kalau ada masukan. Jangan lupa supportnya di subscribe. Jadi thank you.